Hadirin yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesudahan dunia itu, Pak, ada dua. Jadi kesudahan dunia yang kita tempati ini ada dua. Wa ghayatu as-sawalu wa imma an tasula anha wa imma an tasula anka. Jadi kesudahan dunia itu kalau bukan kita yang meninggalkan dunia, maka dunialah yang akan meninggalkan kita. Itu sudah konsisten, Pak. Itu pasti akan terjadi. Namun hari ini gemerlapnya dunia, perhiasannya dunia kadang membuat orang lupa dengan tujuan terbesarnya hidup di dunia ini. Jadi tujuan terbesar hidup kita di dunia ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak lain saya menciptakan jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun godaan dunia sungguh, Pak. Kadang di dunia ini betul-betul membuat kita lupa dengan tujuan kita. Dan gemerlapnya dunia ini, Pak, sungguh kadang membuat kita lupa, terlena dengan kehidupan yang fana ini menuju kepada kehidupan yang abadi atau akhir. Olehnya itu Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan dunia dalam 6 karakter. Yang pertama, menurut Allah Subhanahu wa taala, dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainahum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu summa fatarahu musfarra summa yakunu hutama." Jadi ketahuilah bahwa dunia itu adalah senda gurau, permainan, perhiasan, saling bermegah-megahan di antara kalian, saling berbangga-bangga banyaknya harta, saling berbangga-bangga banyaknya keturunan. Dan perumpamaan dunia itu seperti hujan yang turun menuruni membasahi tumbuhan yang hijau. Awalnya hijau, kemudian selanjutnya dia menguning. Setelah itu dia akan punah. Begitulah kehidupan dunia. Awalnya kuat, sehat, mudah, tambah hari, tambah tua. Kemudian tiba sampai waktunya, maka dia juga akan punah. Jadi apa yang mau kita banggakan di dunia ini, Pak? Cantik, gagah, kaya. Begitu sampai waktunya, semua akan punah dengan sendirinya. Jadi itulah perumpamaan dunia yang pertama. Kemudian yang kedua, perumpamaan dunia menurut Rasulullah SAW. Jadi dunia itu, Pak, hina. Dari artinya itu dunia rendah, hina. Fama mataul hayatud dunya fil akhirah illa qalil. Jadi dunia, perumpamaan kenikmatan dunia dibanding akhirat itu kecil, sedikit sekali, Pak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, "Wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma ja'ala ahadukum isbahu hadhi." Jadi perumpamaan dunia ketika dibandingkan dengan akhirat itu seperti orang yang mencelupkan jarinya di lautan. Orang yang mencelupkan jarinya di lautan. Fandur bima tarjun. Dan lihatlah apa yang menempel di jari orang itu. Nah, inilah dunia. Air yang setetes ini itu adalah dunia, dan samudra yang luas itu adalah akhirat. Jadi ibaratnya sebuah pasir, sebiji pasir itu di tengah padang pasir. Pernah suatu ketika, Pak, saya lihat sebuah video. Subhanallah. Dari dunia ini video diangkat, terus naik itu gambar. Dunia ini semakin kecil dan membentuk tata surya. Dan dunia itu kayak titik.
subhanallah. Dan naik lagi membentuk galaksi satu tata surya itu ribuan lagi tata surya, dan kita berada satu titik ini di satu tata surya, dan satu galaksi itu di galaksi ribuan tata surya, subhanallah. Dan kita hidup di satu titik ini. Jadi meskipun kita miliki dunia dan isinya ini, tetap tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dunia ini menurut Rasulullah terlaknat. Dunia dan isinya ini terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dunia itu terlaknat, dan terlaknatlah apa yang ada di dalamnya. Illa, kecuali zikrullahi, orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma wa'ahu, orang yang senantiasa setia dengan ketaatannya. Kemudian wa'alim, orang yang berilmu. Dan yang keempat, al-muta'allim, orang yang senantiasa mempelajari ilmu atau belajar. Contohnya kita ini selalu belajar. Jadi selain kesibukan dunia itu Pak, selain yang keempat ini, semuanya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sekarang orang Pak, ketika mencari dunianya, rela meninggalkan keluarganya, pergi merantau, rela matahari membakar kulitnya di siang hari, rela menahan haus, menahan lapar, rela diterjang ombak. Begitu dunianya dia cari Pak, betul-betul dia rela mengorbankan nyawanya. Tapi begitu panggilan azan subuh, masjid yang ada AC-nya, masya Allah, masjid yang betul-betul nyaman, tapi sungguh berat dia laksanakan. Begitu dunianya dia kejar, dia korbankan semuanya. Tapi begitu akhiratnya, subhanallah, dia malas mencari dunianya. Inilah kita, fenomena saat ini Pak. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, dunia itu diumpamakan oleh Rasulullah seperti makanan. Inna mat'ama bani Adam ju'ila mathalan lidunya. Jadi sesungguhnya makanan anak Adam itu diperumpamakan sebagai dunia. Wa in kassahu wa mallahu. Meskipun kita sudah beri bumbu, kita sudah beri garam, falyanzuru ila ma yasir. Maka lihatlah hasilnya. Lihat hasilnya. Mau kita makan yang 100.000, coto, pizza dan lain sebagainya. Mau kita makan nasi kuning yang harga 5.000. Begitu masuk ke mulut anak Adam, begitu kita makan, maka hasilnya cuma satu Pak, akan menjadi kotoran dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah dunia. Kita capek kumpulkan harta dan lain sebagainya. Kita capek berdandan, pakaian yang kita kenakan yang pakaian mahal. Begitu meninggal, semua akan menjadi bangkai. Inilah dunia yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang keempat. Kemudian yang kelima, dunia ini dibaratkan lagi oleh Rasulullah seperti sepotong sayap nyamuk. Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'uda. Seandainya nilai dunia ini sama seperti sepotong sayap nyamuk. Sepotong sayap nyamuk Pak, berarti lebih mulia itu nyamuk karena sempurna. Ini diumpamakan dengan sepotong sayap nyamuk. Ma zaka kafirun minha syarbatan. Maka Allah tidak akan berikan dunia dan isinya ini kepada orang-orang kafir itu meski dengan satu teguk air. Jadi karena tidak ada nilainya Pak, tidak usah kita cemburu. Allah berikan, silahkan
silahkan. Karena kenapa? Karena dunia di sisi Allah tidak ada nilainya sama sekali. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka siap-siaplah kecewa. Mangkanat dunia hammahu, barang siapa yang tujuan kehidupannya adalah dunia, farraqallahu alaihi amrah, maka Allah akan cerai beraikan urusannya. Banyak usahanya selalu gagal dan lain sebagainya. Waja'ala faqrahu baina ainain, dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Selalu merasa tidak puas dengan apa yang dimilikinya karena tujuannya adalah dunia. Walam ya'tihi lid-dunya illa kutiba lahu, dan dunia tidak akan mendatanginya kecuali telah apa yang dituliskan untuknya. Oh, suami Pak, banyak seperti ini. Mak bangun ni nasalai. Kemudian ada istrinya, cantik istrinya, selingkuh. Banyak. Ada anaknya sabu-sabu. Telu anaknya sabu-sabu. Saya di bandara, saya di pengedar, saya di cepu. Nah, lengkap. Tidak ada kebahagiaan ketika tujuan hidup kita adalah dunia. Tapi sebaliknya, wa man kanat akhiratu niyati, barang siapa yang tujuan hidupnya adalah akhirat, niatnya adalah akhirat, jama'allahu alaihi amrah, maka Allah akan mengumpulkan semua urusannya, memudahkan semua urusannya. Banyak cerita, dek otona, dek motorona, tapi masya Allah, kanjat tinrona, bahagia dia, karena kebahagiaan itu dari kita aja Pak, dari perasaannya, bahkan miskin juga dari perasaan. Waja'ala ginahu fi qalbi, dan Allah akan memberikan rasa cukup, rasa kaya di dalam hatinya. Selalu merasa cukup Pak ketika kita mengejar yang namanya akhirat, tujuan kita akhirat. Selalu merasa bahwa akhirat ini, dunia itu tidak ada nilainya ketika tujuan kita adalah akhirat. Jadi seperti itu Pak, tujuan terbesar kita hidup di dunia ini. Nah, kemudian wa atathi fid dunya ila rogimah, dan dunia itu akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Masya Allah, kalau kita kejar dunia, maka sesungguhnya dunia itu semakin jauh Pak. Tapi ketika dunia akhirat kita kejar, niat kita, maka Masya Allah, dunia itu akan mengikut. Bahkan dia ikut dengan kita dalam keadaan hina di kedua mata kita. Inilah perumpamaan dunia yang bisa kita ambil pelajaran bahwa apa yang mau kita banggakan Pak di dunia ini, apa yang mau kita banggakan. Harta kita bukan milik kita. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka dengan mudah Allah akan mengambilnya. Keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita bukan milik kita. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Diri kita, bahkan nyawa kita bukan milik kita. Ketika Allah ingin mengambilnya, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa sesungguhnya apa yang ada di dunia ini bukan milik kita Pak. Ketika Allah ingin mengambilnya, maka Allah akan mengambilnya. Hadirin, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi penutup, mari kita jadikan
kehidupan kita di dunia ini, menjadikan niat kita itu adalah akhirat. Jadikan akhirat. Tidak usah kita capek-capek mengejar dunia, busuk. Jangan kita mau tinggal di dunia, Pak. Capek kita di dunia. Capek kita di dunia. Tujuan kita itu adalah akhirat, Pak. Tujuan kita adalah akhirat. Jangan kita mau tinggal di dunia. Jangan kita mau terlena di dunia. Karena tujuan terbesar kita ketika nanti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak ada lagi penyesalan. Sekian Pak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.